Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Angkerpedia. Pesisir pantai selatan. Mendengarnya saja mungkin sebagian dari kalian langsung kebayang ganasnya ombak dan kencangnya angin yang ada di sana. Atau mungkin sebagian dari kalian berpikir tentang larangan memakai baju hijau yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Nah, kebetulan kali ini aku akan membahas Ratu Penguasa Lelembut Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Tapi sebelum aku membahasnya, jangan lupa klik like dan subscribe biar aku lebih semangat nih ngonten untuk kalian. And now, let's get to the story. Nyi Roro Kidul, Nyai Ratu Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok supranatural yang konon katanya merupakan penguasa atau Ratu Samudra Kidul, Laut Selatan Pulau Jawa. Ia digambarkan sebagai wanita yang amat sangat cantik, berambut panjang dan mengenakan baju berwarna hijau. Asal-usulnya sendiri lumayan cukup beragam nih guys, dan lumayan banyak gitulah versinya. Tapi di sini aku akan menceritakan versi yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Nah, jadi konon Nyi Roro Kidul adalah anak dari Prabu Siliwangi ke-6. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, Prabu Siliwangi ke-6 yang memimpin kerajaan Pakuan Pajajaran pada saat itu sedang pergi ke hutan untuk melakukan hobinya, yaitu berburu. Nah, waktu itu tuh Prabu Siliwangi secara nggak sengaja udah masuk ke hutan terlalu jauh. Dan dia tuh tiba-tiba tersesat gitu aja. Nah, pada saat tersesat itulah Prabu Siliwangi tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata sudah tinggal cukup lama di dalam hutan. Minta tolonglah si Prabu Siliwangi ke wanita cantik tersebut. Wanita cantik tersebut pun mau menolongnya. Tapi dengan syarat Prabu Siliwangi harus tinggal di kerajaan dari wanita tersebut selama beberapa hari. Nah, Prabu Siliwangi pun menyetujuinya. Tapi dia justru tinggal di kerajaan wanita tersebut melebihi dari masa yang disetujui pada awalnya atau di persetujuan awalnya gitu. Jadi misalnya persetujuan awalnya itu 7 hari, Prabu Siliwangi itu tinggal di sana sampai 10 hari gitu. Karena memang Prabu Siliwangi itu ternyata menaruh hati pada si wanita cantik itu. Makanya betah tinggal lama-lama di kerajaan yang Prabu Siliwangi jatuhnya kayak belum kenal betul nih itu kerajaan apa dan siapa saja yang ada di sana gitu. Singkat cerita, menikahlah Prabu Siliwangi dengan wanita cantik tersebut. Dan setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi pun kembali dong ya ke kerajaan Pakuan Pajajarannya yang sudah ditinggalkan selama berhari-hari. Tapi ia kembali ke kerajaannya tuh tanpa ditemani sang istri. Jadi dia balik sendiri gitu guys. Nah, setelah beberapa bulan tinggal di kerajaan Pakuan Pajajaran, ia pun mulai melupakan istrinya. Sedih banget ya guys. Dilupain gitu aja. Sampai suatu hari, Prabu Siliwangi itu sedang tertidur. Lalu dikejutkan oleh suara bayi yang menangis di tengah malam. Ia pun langsung terbangun dan mencari sumber suara dari bayi tersebut. Nah, setelah mencari-cari ke sudut-sudut di istana, ia pun tiba di depan gerbang istana, sumber dari suara bayi tersebut. Dan di sana ia menemukan seorang bayi sedang menangis sendirian di tanah. Meskipun Prabu Siliwangi ini gak tahu itu bayi siapa dan ragu untuk mendekatinya, ia tetap saja menggendongnya. Dan dalam keadaan yang cukup bingung itu, tiba-tiba muncul asap-asap putih yang lama-lama membentuk menjadi sesosok wanita cantik yang ternyata adalah istrinya. Istrinya berpesan bahwa Prabu Siliwangi harus merawat bayi tersebut dengan baik. Karena memang bayi tersebut adalah anak kandung dari Prabu Siliwangi. Dan setelah berpesan seperti itu, dalam sekejap mata istrinya pun tiba-tiba menghilang.
Prabu Siliwangi pun membawa bayi tersebut, bayi perempuan itu, masuk ke dalam istananya dan merawatnya hingga besar. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Kadita. Putri Kadita pun tumbuh menjadi gadis yang sangat amat cantik dan berbudi pekerti yang sangat amat baik. Namun kecantikan Putri Kadita terkadang membuat Prabu Siliwangi menjadi teringat dengan istrinya. Sang Prabu pun berusaha untuk mencari istrinya ke segala penjuru, namun hasilnya tetap saja sia-sia. Dan Prabu Siliwangi lambat laun karena sibuk mencari istrinya, jadi mulai mengkhawatirkan akan pekerjaannya. Dia tidak memiliki istri, apalagi anak laki-laki yang akan menjadi calon penerusnya kelak. Akhirnya Prabu Siliwangi pun meminta izin ke Putri Kadita untuk menikah lagi. Putri Kadita pun menyetujui hal tersebut. Dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan seorang putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Dan setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara pun hamil. Namun semenjak kehamilannya, Dewi Mutiara itu menjadi sangat egois dan mudah sekali marah. Semua permintaannya harus dituruti saat itu juga. Ngeyel ya guys. Bahkan Dewi Mutiara sampai meminta Putri Kadita untuk keluar dari kerajaannya. Karena mungkin ia iri dengan kecantikan dari Putri Kadita. Mendengar hal tersebut, Prabu Siliwangi pun awalnya menolak guys, karena ia sangat sayang kepada putrinya. Nah, karena Dewi Mutiara ini terlanjur cemburu dan merasa bahwa kasih sayang dari Prabu Siliwangi terbagi dengan Putri Kadita, akhirnya ia pun merayu Prabu Siliwangi untuk mengusir Putri Kadita. Namun tetap saja Prabu Siliwangi tidak mau berpisah dengan putrinya. Sehingga Dewi Mutiara pun berpikir keras nih, bagaimana caranya menyingkirkan Putri Kadita. Dewi Mutiara bahkan sampai pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita. Suatu malam saat si putri sedang tertidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma yang sangat-sangat busuk di sekeliling Putri Kadita. Namun sayangnya Putri Kadita tidak merasakan kehadiran asap tersebut. Keesokan harinya Putri Kadita terbangun dengan tubuhnya yang penuh dengan bercak-bercak nanah. Putri Kadita pun terkejut bukan main. Melihat hal tersebut, Prabu Siliwangi pun berusaha untuk mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib yang ada di kerajaan tersebut. Namun sayangnya tidak ada satupun tabib yang dapat menyembuhkan Putri Kadita. Dan Prabu Siliwangi merasa sangat-sangat sedih dengan apa yang menimpa putrinya. Di tengah keputusasaan sang Prabu Siliwangi, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahatnya untuk mengasingkan Putri Kadita karena takut penyakitnya tuh bisa menular ke keluarga kerajaan yang lain. Dan karena putus asa dan gak tahu mau ngapain lagi, akhirnya Prabu Siliwangi pun menyetujui hal tersebut. Dan dengan berat hati, Putri Kadita pun mengiyakan usulan tersebut, meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya itu, Putri Kadita mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui adalah suara milik ibunya atau istri dari Prabu Siliwangi yang tiba-tiba hilang begitu saja dulu. Dan Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu akhirnya menuruti kata-kata tersebut. Ia kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Tibalah Putri Kadita di pantai selatan, dan saat tiba di sana, suara dari ibunya tuh muncul lagi. Tapi kali ini menyuruh Putri Kadita untuk menceburkan diri ke laut pantai selatan dengan ombak yang ganas. Karena Putri Kadita itu merasa yakin atas suara tersebut, ia pun menurut. Ia lalu menceburkan diri ke laut. Dan secara ajaib, penyakit kulit yang dideritanya tiba-tiba lenyap, hilang dan sembuh tanpa bekas sedikit pun. Nah, walaupun sudah sembuh dan kembali seperti sedia kala, Putri Kadita tidak mau meninggalkan daerah tersebut.
atau laut pantai selatan tersebut karena ia memilih untuk tinggal di sana, menetap di pantai selatan, dan berbaur dengan nelayan-nelayan setempat. Lambat laun, kecantikan dari Putri Kadita pun sangat terkenal di wilayah tersebut. Viral gitu guys, sehingga banyak banget pangeran yang berusaha untuk melamarnya. Namun karena syarat yang diajukan oleh Putri Kadita itu lumayan berat ya, jadi harus mengadu kesaktian di atas gelombang pantai selatan yang sangat-sangat ganas. Jadi banyak banget pangeran yang mundur, gak berani gitu guys. Dan mereka yang gagal untuk mengalahkan Putri Kadita kemudian menjadi pengikut setianya. Sejak saat itulah Putri Kadita dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa atau Ratu Penguasa Segoro Kidul. Ia memiliki kuasa atas Samudra Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut dengan nama Nyi Roro Kidul, dianugerahi hidup abadi. Dan hingga kini Nyi Roro Kidul masih dipercaya menjadi ratu lelembut dari pantai selatan yang masih sangat disegani hingga sekarang. Bahkan di hari-hari tertentu nih, warga sekitar mengadakan ritual khusus untuk menghormati Nyi Roro Kidul. Dan bahkan hingga kini, larangan menggunakan baju berwarna hijau saat mengunjungi pantai selatan masih berlaku dan masih dipercaya banyak banget orang. Alasannya adalah karena warna hijau adalah warna kesukaan dari Nyi Roro Kidul. Jadi dia nggak akan terima tuh kalau ada manusia yang mengenakan baju atau aksesoris berwarna hijau. Dan jika dilanggar, dipercaya bahwa orang tersebut akan diculik oleh Ratu Pantai Selatan dan akan dijadikan budak untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Nyi Roro Kidul itu sebenarnya ada atau enggak sih? Atau cuma sekedar cerita rakyat biasa aja? Coba dong share pendapat kalian di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten horor aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.